Oke, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, kita sudah sampai di hari kedua. Kemarin bisa terlihat memanjang di IG, apakah bisa? Belum bisa kunci-kunci nih, oke. Memanjang di IG, kirimannya pakai story IG, Ibu. Kalau ini, kalau kita ingin membuat avatar kita tadi bisa memanjang di IG, itu ininya, desainnya, itu yang digunakan adalah story, kalau nggak salah ya, story kan, story Instagram, pilih bagian Instagramnya itu adalah yang ini nih, yang memanjang. Cerita Instagram nih. Ini kan dia lebih panjang daripada ini. Nah, Ibu bisa gunakan itu kalau mau untuk memanjang. Kemudian kalau yang tadi belum nggak bisa kunci-kunci itu jangan lupa di-blok. Di-blok dulu sekali sampai dia ada ujung-ujungnya, kemudian tekan shift ya, baru klik elemen yang lain. Nah, kayak gini nih. Nih, ini saya lagi blok nih. Tuh ya, kalau sudah baru klik lompokan. Nah, jadi deh. Oke, ada lagi. Sepertinya sudah semuanya. Bapak Ibu kita mulai ya. Hari ini adalah hari kedua diklat pemanfaatan. Bukan, hari ini adalah hari kedua Canva cetar kelas. Nah ya, pokoknya yang cetar-cetar itu ada di sini ya Bapak Ibu. Ini saya lagi bikin, tadi ada pertanyaan blog itu bisa jadi apa aja ya? Iyalah bisa nih, saya lagi bikin blog ini, orang lagi santai-santai di pantai. Duh, lagi rindu banget soalnya liburan Bapak Ibu. Sudah lama nggak Bapak Ibu nggak liburan ya kan? Nah, saya juga sama, sudah lama banget nggak liburan nih. Jadi saya juga rindu liburan. Bapak Ibu bisa kasih caption nanti di sini ya, seperti seperti yang saya buat di atas ini kan, tadi yang saya kirim ke grup itu, saya gunakan caption yang ini nih, caption-captionnya yang di sini, ya, kombinasi teks. Karena ketika Bapak Ibu membuat sebuah caption dengan menggunakan ini, itu lebih lebih kece ya, lebih cetar lah pokoknya, ya, begitu. Nih ya, saya misalnya ambil yang ini, cuma dia suka lama deh. Jadi ketika kita nggak sabaran, dia akan muncul banyak nih. Kalau saya tuh kan, banyak dianya nih. Begitu di-delete, pokoknya dia jadi banyak. Jadi harap bersabar sepertinya ya, kalau Bapak Ibu memilih ini. Nah, ini sudah nih. Oh, belum juga. Ya, dan tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman yang di dalam grup, untuk yang baru bergabung juga ya, jangan lupa ketika kita membuat sebuah desain, itu pastikan Bapak Ibu untuk rajin. Rajin ngapain? Rajin mengolah tangan ya. Jadi lama-lama ini desainnya akan ini sendiri, akan halus sendiri. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak rajin, cuman sekali, cukup sekali saja gitu kan, ya nggak bisa. Ya, ini nanti Bapak Ibu bisa blok, kemudian Bapak Ibu bisa pisahkan, jadi kita bisa edit satu-satu tulisannya. Misalnya di sini saya mau ngasih tulisan kurang piknik, membuat, ya. Mbak Dona kecil banget, iya nanti kita gedein. Membuat, kan bisa digedein nih. Kurang piknik, membuat kerja otak. Ini. Sedikit, gedein ya, sedikit lebih. Ini saya mau delete.
berat. Gitu ya. Kan udah boleh nanya ke sebentar. Apakah itu Pak Zega? Maaf saya potong. Jadi gini, Siap. yang kita mau buat kan vatar yang panjang itu tuh kan yang di-upload ke IG itu kan jadikan isinya itu boleh nggak semacam kata-kata motivasi? Boleh, banyak kok yang gitu. Oh iya ya, misalnya do not give up, do the best gitu kan, boleh ya? Boleh, tapi jadinya tetap ini ya, panjang yang dipotong-potong sudah di paint tools. Dan itu ada beberapa peserta kayak gitu, nggak apa-apa sih. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu, mungkin tadi itu pertanyaannya itu maksudnya ya. Maksudnya kan vatar yang karusel yang panjang-panjang itu kita bikinnya ini ukuran khusus ya Bapak Ibu ya, karena kemarin sudah diajarin, nanti Bapak Ibu bisa ulang-ulang lagi kalau misalnya masih belum paham, nanti bisa cek di recording. Tapi saya pikir tadi memanjangkan vatar memanjang yang seperti apa. Rupanya kan vatar yang memanjang yang kemarin dibuat oleh teman rame-rame. Di sini Muhammad Hatta saya ganti jadi Dona Yuliasari. Jangan lupa semua desain yang Bapak Ibu buat ya, silahkan Bapak Ibu berikan. Ini namanya watermark ya. Watermark. Mbak Dona, Yes, maaf yes. mau nanya Mbak Dona. Mangga, Mbak Dona, Bu. itu untuk yang karuselnya itu, misalnya kan ada beberapa kan vatar, itu apa harus satu itu cuman ganti kerudung, ganti ini, ganti baju, apa buat beda juga boleh? Gimana? Buat beda yang gimana, Bu? Maksudnya kan vatarnya orangnya beda. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Orangnya beda. Orangnya beda, buat sendiri, jangan ngambil dari elemen ya. Iya. Maksudnya nanti ada yang duduk kayak punya Mbak Dona nih, tapi wajahnya beda. Boleh Mbak Dona ya? Wajahnya beda seperti apa? Enggak seperti yang pertama, misalnya kita sudah buat matanya gitu. Nah, terus yang kan vatar keduanya beda gitu. Mungkin jadinya merem gitu. Boleh ya? Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Kan vatar yang saya buat kemarin yang beberapa itu kan tidak semuanya merem. Ya, ada yang melotot, ada yang ini. Bebas sih. Ya, kayak gini nih kan Pak, saya cuma bikin kayak gini aja. Ini nih si orangnya nih belum dikasih macam-macam. Nanti paling dikasih baju atau bikini mungkin. Gitu. Oke, Bu ya. Bapak Ibu, kita selesaikan kan vatar ya. Ini sebenarnya kan pertanyaan kemarin. Saya tadi kebetulan. Siap Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut nih materi yang kedua. Untuk hari ini ya, materinya itu adalah apa, ini pasti seru banget ini. Kalau kemarin Bapak Ibu berpikir kan vatar itu sudah cukup seru, kalau yang ini kali ini nih lebih seru lagi. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini adalah ini saya apa namanya, tunggu dulu, nggak usah ini dulu deh, nggak usah ini dulu, yang sudah jadinya dulu saya ingin spoilerkan. Saya buka dulu di download. Mana ya? Ini dia. Banyak banget Facebooknya. Yang mana nih saya bukanya jadinya? Nah, ini dia Bapak Ibu, inilah yang akan kita buat hari ini ya. Apakah harus komik? Enggak lah ya. Apakah harus seperti ini cerita-cerita? Enggak, Bapak Ibu bebas membuat apa saja yang jelas. Flipbook ya. Yes, betul Ibu, flipbook ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan ya paling tidak membuatnya itu bisa. Kemudian kalau misalnya ada materi, tentu saja lebih bagus
dengan materi pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini yang saya buat ini judulnya Ratu dan Pizza. Oke, kita buka. Nah, ini siang itu Bunda baru saja pulang dari kantor dan membawakan sekotak pizza untuk Ratu. Cerita ya. Ratu sangat senang bla 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 karena suka sekali pizza. Jadi ini semua gambar ini nanti akan saya lihatkan Bapak Ibu. Ini cerita terus makan, kemudian ternyata dia sakit perut, diberikan obat lah sama si ibunya, besoknya dia sehat kembali. Kemudian ada pesan moralnya, pastikan makan jangan berlebihan agar tidak sakit perut. Oke, selesai. Ini cover belakangnya ya. Jadi yang akan kita buat hari ini adalah seperti ini, yaitu flipbook. Ya, keren ya flipbook. Ada yang sudah pernah buat flipbook? Boleh dituliskan di chat. Sudah, Mbak Dona. Weh, kalau sudah pernah mantap banget tuh ya. Kali ini kita akan membuat sebuah flipbook. Ada yang sudah pernah? Boleh ditulis di kolom chat. Suara saya putus-putus kah? Enggak. Aman ya. Nah, sudah pernah membuat sebuah flipbook enggak Bapak Ibu? Yang model kayak gini. Nah, kalau yang ini ya belum pernah, Mbak. Belum pernah. mantap. Iya, siap. Belum pernah. Oke. Nah, jadi sekarang Nanti kita Mbak, ini bentuknya kita tampilkan di apa? Apa di print out atau di apa nih Mbak? Bisa di print out juga gitu Mbak? bisa di print out bisa. Kalau di print out kan jadinya ini ya. Kalau di print out jadinya dia PDF. Kalau di flipbook ini dia bisa kita share linknya, kemudian teman-teman bisa bisa buka selama dia ada koneksi internet, dia bisa buka gitu. Kalau di flipbook ya. Oke, karena belum pada pernah buat ya, saya harapkan ini kita lemaskan tangan-tangannya Bapak Ibu, kita akan menikmati hari ini untuk membuat sebuah flipbook. Materinya apa? Materinya Bapak Ibu saya bebaskan ya. Contohnya yang ini. Contohnya yang ini. Nih ya, ini flipbook. Nah, ini dan di akhir ada ininya ya. Di akhir ini ada halaman belakangnya. Halaman belakang ini biar kelihatan bahwa flipbook kita itu ada tutupnya. Jadi Bapak Ibu kita akan membuat mana lagi ya. Banyak sekali sebenarnya contohnya yang sudah dibuat oleh rekan-rekan angkatan 1 dan angkatan 2 dan mereka sudah posting di Facebook masing-masing. Ya. Itu keren-keren banget karena pada dasarnya kan kita jarang bisa membuat ini tadi sudah ya. Nah, jarang bisa membuat sebuah media yang seperti ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar membuat itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang tadi saya bilang itu saya buatnya semuanya di Canva. Karena kita kan basicnya adalah pelatihan Canva. Nah, ini dia. Yang saya buat tadi semuanya itu saya ambil dari Canva nih Bapak Ibu. Mulai dari fontnya, kata-katanya itu di Canva ya. Kemudian orang-orang yang ada di sini, anak-anaknya, karakternya, background-nya, kemudian lemari-lemarinya. Ini ada di Canva ya, yang pizzanya ini saya tinggal gabung-gabungkan sama seperti ketika Bapak Ibu membuat avatar ya. Ini kan seperti ini nih. Tuh. Ini kan ada lemari, ada meja makan, ada pizzanya, saya gabungkan kemudian ada anaknya. Ini juga ini ya, lemari, tulisan, kemudian ini. Kita akan membuat seperti ini nih Bapak Ibu. Ya, caranya seperti apa? Sebentar ya, saya buka. Nah, pastikan di halaman belakang itu ada penutupnya kayak gini nanti, kemudian ada nama kita. Oke. Nah, sekarang caranya seperti apa? Nih, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat caranya di sini. Pastikan Bapak Ibu ada di cetar 3 ya, di cetar 3. Nih ya, cetar 3.
Ada berapa orang sih yang sudah bergabung? Coba saya lihat. 61. Ada 136, Bu. Yang di sini nih, cetar 3 nih, ada 136 yang sudah bergabung. Tapi ada yang dua-dua ya, nanti akan saya hapus satu-satu. Apa yang akunnya ada 2. Kemudian di bagian desain ada beberapa orang yang ada nih siapa nih yang punya nih ya, sudah di nih Ibu Rumfit Firta. Jadi yang membuat desain kemudian membagikannya dengan hanya lihat itu ada Ibu Rumfirta nih. Kiriman Instagram oleh Rumfirta. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah membuat desain kayak gini, ya Bapak Ibu bisa bagikan nih, dibagikan aja ke nih, bagikan ke cetar 3 dengan akses bisa lihat, ya. Jadi mereka punya inspirasi, kita sesama teman-teman itu punya inspirasi untuk membuat itu. Oke. Ini Anda tidak memiliki akses karena tadi saya di cetar 3 itu saya buatnya di C2. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjut bagaimana caranya membuat sebuah flipbook ya dengan menggunakan Canva. Nah, pertama-tama yang Bapak Ibu harus lakukan itu adalah Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu ada di cetar 3, kemudian Bapak Ibu klik buat desain. Yang kita pilih itu adalah buku tahunan sekolah ya, atau clipping, tergantung Bapak Ibu sukanya bentuknya seperti apa. Ya, kita buka satu-satu ya. Kalau buku tahunan sekolah, saya yakin Bapak Ibu sudah paham bentuknya seperti apa karena di level 1 Bapak Ibu sudah membuat buku kenangan. Ya, buku tahunan. Nah, bentuknya itu memanjang seperti ini. Nanti kalau ini dijadikan flipbook, maka dianya akan manjang juga kayak gini bentuknya. Nih ya, memanjang seperti ini. Kalau tidak mau gunakan buku tahunan sekolah, Bapak Ibu bisa pilih yang lain ya, yaitu clipping atau booklet. Kalau yang saya gunakan untuk cerita Ratu tadi itu adalah booklet kalau nggak salah. Kalau Bapak Ibu mau silakan gunakan buku clipping ini. Nih ya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai ya. Pertama saya akan memilih bentuk buku clipping sebagai flipbook saya. Oke. Kemudian Bapak Ibu pilih di sini ya, ini kan ada 1 dari 6, 1 dari 6, 1 dari 6. Bapak Ibu boleh pilih covernya mau yang mana. Tergantung. Ceritanya mau tentang apa. Materinya mau tentang apa. Ya, silakan Bapak Ibu dibebaskan. Misalnya saya mau membuat materinya tentang, Bapak Ibu bisa ambil ini sama seperti ketika Bapak Ibu membuat sebuah infografis, tapi dianya dalam bentuk seperti buku banget. Ya. Mas Kaduna mau nanya? Yes. Nanti kita bikin flipbook ini nanti jadi berapa lembar? Nah, ya, itu. Maksimal 15, minimal 7 lembar, ya. Oh. Maksimalnya 15 lembar. Oke, sudah Pak Zega ya. Masih ke Siap. Easy. Nah, Bapak Ibu, saya akan pilih sebuah template ya. Ini saya misalnya gunakan template yang ini atau yang ini deh. Nah, saya gunakan ini bagian depan flipbook kita ya. Ini bagian depan flipbook, kemudian di sini ada judul Rimba Urban Petualangan Waikudara Sarah. Ini bisa kita ganti. Jadi misalnya materi tentang dinamika rotasi ya, flipbook. Buku digital. Atau Bapak Ibu mau bikin di sini LKPD digital, ya bisa ya. Jadi ada yang angkatan kemarin, Mbak Dona, gimana kalau misalnya saya buat LKPD digital? Boleh, silakan.
Nanti berarti yang di-share sama anak-anak tinggal linknya saja. Tapi kalau LKPD digital nanti di dalamnya ada link-link yang bisa dikirimkan sehingga anak-anak bisa ngerjain. Jadi misalnya nanti di dalam LKPD digital itu ada Google Form, jadi disatukan dengan banyak aplikasi bisa ya. Ada link Quizzes misalnya ya. Ini buku digital kesetimbangan benda tegar. Jenis-jenis kesetimbangan. Timbangan benda tegar. Di sini Dona Yulia Sari. Nah, ini ya cover depannya. Nih, nanti Bapak Ibu bisa ganti fotonya di sini. Foto apa saja bebas. Oke, halaman 1 cover sudah. Kita lanjut ke halaman kedua. Bapak Ibu bebas untuk mengisi halaman-halamannya yang jelas seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Zega, yang juga sudah saya jawab bahwa minimal 7 halaman, maksimal itu 15 halaman. Ya, silakan Bapak Ibu masuk ke template yang lain. Bapak Ibu bisa gunakan macam-macam template yang ada di sini. Nih, misalnya ya, saya pilih yang ini dulu. Tambahkan template sebagai halaman baru. Nah, ya di sini kita bisa ganti. Kesetimbangan benda tegar adalah benda tegar terjadi ketika X titik Y pada sebuah benda tepat di posisinya. Nah, nanti Bapak Ibu di sini bisa ganti. Ganti apa? Dengan foto apa? Bisa cari di internet, bisa gunakan yang di sini, elemen yang di sini, boleh juga. Misalnya saya ambil fisika, carilah di sini foto tentang fisika. Atau foto ya. Mana yang sesuai, yang ini boleh. Ini sebenarnya bisa dikatakan seperti PPT, bisa ya, Mbak? PPT yang di flip bukan, Pak? Iya. Iya. Gunakan PPT juga bisa, tapi kan kalau PPT itu sangat minim sekali ya untuk ini ya, untuk gambar, untuk model-model template-nya itu nggak bisa macam-macam. Kalau di sini kan sudah lengkap ya, jadi bisa digunakan. Ini banget jaringan saya nggak bisa keluar. Sampai halaman ke-7 ya, Bapak Ibu ya. Ini tambah halaman, Bapak Ibu bisa gunakan template yang lain. Dan di akhir jangan lupa ya, yang paling akhir itu yang saya bilang ini kan nanti ada 7 halaman. Ini halaman kedua, kemudian nanti halaman ketiganya misalnya ini. Kemudian Bapak Ibu mau ngambil halaman yang lain. Misalnya halamannya kita cari dulu, kita cek dulu ya. Ini mungkin saya pikir jadi halaman yang baru, kemudian yang ini udah berapa nih? Tambah halaman. Nah, dan di akhir ini sudah 7. Jangan lupa di akhir silakan buat sebuah halaman dengan warna polos disesuaikan dengan warna cover. Kalau covernya warnanya putih, maka di halaman belakang itu cukup putih saja. Tinggal ditambah ya. Tinggal ditambah halaman belakang itu dengan di sini nama kita. Nah, di sini tulis nama kita. Oke, seperti ini. Nah, ya, jadi silakan Bapak Ibu bekerja dulu. Saya akan berikan waktu sampai 54 menit cuman ya. Pukul 2 deh. Jadi 14 menit untuk menyelesaikan
ini PDF-nya tentang materi ini. Silakan. Ya, sambil ngopi ya, Bu. Iya, silakan sambil ngopi, sambil ngemil. Bu Mangga. Dona, Yes, Bu Ibu. Dona. Iya, Bu, berarti ini kita tadi pertama nyari template-nya ini ya, buku digital. Bukan atau Saya clipping, Bu. Saya buku clipping. Oh, gitu. Kalau Ibu mau menggunakan yang lain, model buku tahunan, boleh. Saya gunakannya yang clipping. Oh, baik-baik, Bu. Ya, Bu, makasih, Bu Dona. Sama-sama. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Bedanya apa Mbak Dona, buku clipping sama buku tahunan? Bedanya adalah ukurannya, Bapak. Kalau buku tahunannya itu dianya itu ukurannya sama seperti buku ya. Di sini ya ketika Bapak Ibu cek apa bedanya. Nah, ini kalau bikin buku clipping ya, kalau buku tahunan sekolah, buku tahunan ini akan kelihatan. Kalau buku tahunan 21 kali 29 ya. Kalau clipping itu dianya lebih pendek kan, kelihatan. Nih, 25 kali 20. Beda gitu. Di situ aja sih bedanya. Begitu. Kalau buklet lebih kecil lagi ya, Mbak Dona? Kalau buklet lebih ini lagi. Kalau buklet dianya itu dengan clipping hampir mirip ya. Ini 25 kali 20. Kalau buklet itu dianya ukurannya kita lihat 21 kali 29, 25 kali 20, 21 kali 29. Jadi bedanya di situ aja sih, bedanya di ukuran. Jadi memang tergantung Bapak Ibu maunya gunakan yang mana. Bapak Ibu saya izin sebentar mau ke kamar mandi pipis. Iya. Udah, Kak. Dedek. Kalau ditanya Halo Bapak Ibu, saya kembali. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya baca kok sambil saya baca kolom chat ya. Mbak Dona, Yes. itu kalau ambil kan misalkan pilih satu template nih, itu kadang ada yang suka 8 halaman, boleh dipakai semua itu? Boleh, boleh. Mau dipakai semua, mau dipakai satu-satu boleh, Ibu. Oh gitu. Ya. Terima kasih Mbak. Siap, sama-sama. Bapak Ibu, kalau saya kecepatan, sebenarnya sih nggak kecepatan sih ya. Mungkin Bapak Ibunya tidak sambil ini, ayo dong, ayo kita sama-sama praktek langsung. Sebentar ada motor. Nah, oke. Bagaimana caranya memulai sebuah buku digital dengan Canva? Di Canva ini kita buat desainnya dulu, Bapak Ibu, ya. Di Canva ini kita buat desainnya dulu. Buat desainnya di apa?
buat desainnya itu Bapak Ibu terserah mau menggunakan template yang mana. Kalau sekarang ya, kalau kemarin-kemarin saya batasi, sekarang ini silakan saya bebaskan. Ada 3 pilihan Bapak Ibu untuk membuat template-nya, untuk memilih template-nya. Yang pertama, Bapak Ibu silakan pilih booklet. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu boleh gunakan clipping book. Nih, buku clipping, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu boleh menggunakan buku tahunan sekolah, buku tahunan. Di sini, buku tahunan. Nih, ya. Jadi silakan pilih salah satu dari 3 tadi. Buklet, buku clipping, buku tahunan sekolah. Kalau yang ini saya buatnya dalam ini kalau nggak salah ini nih. Buku clipping. Ya, ukurannya adalah ukuran buku clipping. Ini bentuknya. Oke. Kalau yang ini juga clipping. Saya gunakan clipping juga. Tapi kalau Bapak Ibu mau gunakan buku tahunan sekolah, jadi nanti dia seperti buku banget, itu disilakan, tidak saya larang. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu pilih buku tahunan sekolah diklik, nanti Bapak Ibu tinggal pilih template-nya yang mana, bebas. Bapak Ibu mau pilih template yang ini, misalnya sebagai judulnya. Mbak Dona, gimana kalau saya mau buat buku ini adalah buku kumpulan puisi saja? Boleh, silahkan. Kayak gini ya. Ini adalah cover depan buku puisi saya. Di sini boleh kita bikin. Di sini adalah pancarona. Tahu nggak tahu nggak arti pancarona, Bapak Ibu? Pancarona itu artinya banyak warna. Banyak warna. Nah, kayak gini ya. Kita bisa buat, kita bisa tambah halaman, kemudian kita pilih template yang lain yang suka-suka hati kita deh. Disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Saya mau pilih yang ini misalnya untuk halaman kedua. Nah, ya, tinggal kita tambahkan nanti di tengah-tengahnya ini text box. Kita bisa gunakan elemennya apa ya biasanya ya? Text box. Text box. Kotak teks. Saya mau pakai yang mana nih? Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti, tidak harus sama seperti saya. Kan tadi saya bilang Bapak Ibu boleh membuatnya sebagai ini, sebagai media pembelajaran sehingga berarti isinya dari ini, saya mau pilih yang ini aja. Isinya dari flipbooknya nanti adalah materi, dan itu banyak angkatan-angkatan sebelumnya itu tuh membuat materi. Begitu. Ini saya buat dulu. Sambil saya baca juga ya. Oke. Sudah ya kayaknya Ibu Eis. Saya sudah ulang nih barusan. Mudah-mudahan didengar tadi. Udah ulang yang kesekian. Nah, nanti kalau sudah bagus di jaringan dia akan muncul, kemudian bisa kita tuliskan di sini puisi pertama, puisi kedua, bebas ya. Ini kalau kita kumpulan puisi. Kalau yang ini tentang apa tadi? Materi buku digital, jenis-jenis kesetimbangan benda tegar. Kalau yang ini tentang cerita anak. Nih, ya, Bapak Ibu bisa adaptasi dari gunakan elemen-elemen yang ada di Canva seperti ini. Ya, jadi saya bebaskan itu untuk Bapak Ibu membuat isi flipbooknya. Oke, kita di pukul 1.55. Kalau kita bagikan ke siswa, apa bisa diakses tanpa aplikasi lain ya, Mbak? Bisa. Nanti ya, Bu, kita belum selesai. Ini kan kita baru mengisi materinya. Jadi saya tunggu dulu. Ini misalnya ini saya gedein. Kemudian ini transparansinya saya kecilin, nah seperti ini. Kemudian kita bisa kasih di sini teks.
Teksnya bisa kita pilih. Yang ini misalnya. Nah, di sini. Kumpulan puisi, tapi isinya statistik. Karena ini adalah tentang laut, maka kita bisa tulis judulnya Buih Putih. Iya. Cepet. Suka buat puisi, Bapak Ibu? Saya suka. Saya sudah punya kumpulan buku puisi karya sendiri. Pokoknya itulah ya. Ini kalau sudah nanti bisa ditambahkan tambah lagi, tambah halaman sampai di akhir. Begitu. Saya tunggu sampai pukul 2 untuk Bapak Ibu mengisi. Bu Dona, saya jaringan kurang bagus. Nggak apa-apa, nanti bisa simak recording ya. Oke, ada pertanyaan tentang materi yang harus diisi? Tidak ada, bebas ya. Oke, saya kembali. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Mangga. Ya, Kak Dona saya mau nanya. Mangga. Tadi kalau kita mau bikin watermark tadi ya, kita kan bikinnya di satu lembar doang. Jadi supaya bisa tercopy ke seluruhnya gimana caranya? Copy paste aja, Pak. Oh, copy paste. Copy paste aja. Nggak bisa satu itu untuk jadi banyak halaman. Seperti yang maksudnya gitu ya. Di page setup-nya itu nggak ada di sini. Jadi memang cuma bisa di copy paste. Oh, oke. Terima kasih. Sama-sama, Pak Jaga. Ada lagi Bapak Ibu yang lain, mangga silakan yang ingin bertanya. Saya mau tanya, Ya silakan, silakan. untuk gambar itu grafis atau yang foto biasa? Gambar apa dulu nih, Bu? Misalnya kita mau kumpulan materi, sebaiknya menggunakan yang gambar grafis atau gambar foto? Tergantung Ibu desainnya bentuknya seperti apa. Misalnya Ibu desainnya lebih ke kartun nih, ya. Ibu boleh pilih yang grafis. Tapi kalau Ibu desainnya lebih kepada kehidupan sehari-hari kayak gini ya, kayak yang saya buat ini nih. Ini kan dianya dari cover depannya aja kita bukan kartun. Dari cover depannya adalah benar-benar nyata. Maka di dalamnya Ibu bisa berikan yang nyata-nyata kayak gini, gitu Bu. Oh ya, baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Silakan Pak, siapa tadi yang mau nanya? Bu Dona. Ya, silakan Pak Hernawan. Ya, menarik sekali nih flipbook itu. Kalau orientasinya untuk materi pembelajaran, itu sudah pakem seperti itu ya. Artinya dimensinya, terus cakupan materinya. Ini kan seperti memang PDF yang bisa diklik oleh siswa. Betul. Menyamankan mereka begitu kan, orientasi kita itu. Terus boleh tidak diulangi lagi tadi, misalnya untuk orientasi diri sendiri, misalnya nih, ini misal saja. Jadi Bu Dona katakan untuk desain kumpulan puisi atau kumpulan cerpen, yang lebih direkomendasikan itu menggunakan template-nya apa, kata kuncinya, terus dimensinya berapa kali berapa tadi, Bu? Oke, sip. Itu aja Pak Hernawan? Iya, nanti disambung lagi deh kalau ada. Oh, siap. Jadi kalau template, ya, template ini bebas Bapak Ibu mau menggunakan template yang mana sesuai dengan keinginan hati. Kadang-kadang saya suka bentuknya yang seperti ini, ya. Kadang-kadang saya juga suka yang seperti ini, tergantung dengan keinginan Bapak Ibu, tidak dipaksa ya.
Kalau kumpulan puisi memang lebih bagusnya kita gunakan, kalau kumpulan cerpen apalagi ya, itu memang lebih bagusnya untuk menggunakan buku ya, template buku Pak Hernawan. Template buku. Kuncinya apa, Bu? Template buku itu di sini Bapak ketik aja buku. Nanti akan ada tuh buku catatan, buku cerita, buku harian, buku clipping, buku tahunan sekolah. Nah, Bapak bisa pilih misalnya buku catatan. Di sini juga ada buku cerita loh. Jadi sebenarnya itu perbedaannya cuman di ukuran sih. Kalau isinya ini semuanya hampir mirip kalau Canva template-nya. Nah, kayak gini ya, ini buku cerita. Banyak foto-fotonya yang diberikan di sini. Nih, ya. Nah, kalau buku tahunan, kalau buku catatan, ini buku catatan. Kalau buku catatan, tergantung Bapak mau bikin buku catatannya yang seperti apa. Banyak juga sih ininya. Nih, kayak gini nih, Pak. Ini kan cantik-cantik nih. Bapak bisa berkreasi lah pokoknya. Atau kalau mau bikin dalam bentuk ukuran khusus, Bapak bisa bikin desainnya ukuran khusus kayak kemarin kita buat. Dan Bapak Ibu sebenarnya yang dijual-jual itu mungkin Bapak Ibu sering melihat ya, ada block notes ya, block notes yang harganya ratusan ribu itu, mereka kebanyakan ngambil dari sini nih, kan cantik-cantik ya, nih kayak gini nih. Ini dijadikan cover depan juga cantik banget ini. Kayak gitu. Begitu ya Pak Hernawan ya, tergantung dari masing-masing, tergantung dari keinginan mau menggunakan yang mana. Tapi kalau cerita saya sarankan sih buku cerita atau buku catatan ini. Begitu Pak Hernawan. Ada lagi Bapak Ibu? Aman? Oke, sudah aman ya? Halo. Ya Pak Hernawan, ya. Mohon maaf sambung sekalian biar tidak penasaran, mohon maaf. Oke. Itu kalau di buku cerita itu kan covernya ya, baik depan maupun belakang. Gitu kan, Bu? Iya. Di halaman isi itu ada tidak template-nya yang font size-nya itu, Bu? Font size bebas, Bapak mau sesuai yang mana. Kalau font size kan kita bisa tentukan. Ini kan dia cuma halaman depan dan belakang, kayaknya cover aja nih. Ini cover ya. Cover belakang, cover tengah. Cover belakang sama cover depan. Kalau Bapak mau gunakan ceritanya itu, misalnya ini bisa kita gunakan nih bagian depannya. Ini saya harus tambahkan halaman baru ya. Tambah halaman, kemudian kita pilih yang ini bisa kita edit warnanya sama kayak di atas. Nah, jadi agak sama ya. Kemudian ini kan bisa kita ganti warnanya jadi warna hitam. Ini juga hitam. Nah, di sini bisa kita kasih ini. Bisa kita kasih teks untuk cerita kita. Begitu. Tidak harus. Nah, kan ini bisa di-delete. Nah, bagian sebelah sini adalah bagian untuk bercerita. Kalau misalnya sudah, ya itu Bapak bisa duplikatkan untuk beberapa halaman. Ini sudah kita duplikatkan. Jadi ini bisa untuk misalnya satu cerpen itu 3 halaman. Maka ini jadi kayak gitu Pak. Nih. Keren ya Pak. Jadi silakan berkreasi Bapak Ibu. Sekarang ini kita lanjut nih ya. Oke, terima kasih Bu. Siap, sama-sama Pak Hernawan. Saya baru ajak Bapak Ibu untuk membuat materinya saja nih. Belum sampai, baru setengah kerja. Setengah nggak ya? Belum sih, baru 1/4 kerja. Baru 1/4 kerjaan kita. Ya, jadi nih Bapak Ibu, tadi saya mau ambil ini aja. Nah, jadi ketika Bapak Ibu merasa ini sudah selesai ya sampai halaman penutup di belakang, ini Bapak Ibu bisa kasih logo yang sudah punya logo sudah pernah membuat sebuah logo di Canva level 1 di bagian belakang ini.
bagian belakang cover buku boleh Bapak Ibu tambahkan logo Bapak Ibu. Ya. Kayak gini. Nah, gini ya. Contohnya aja ini Bapak Ibu. Saya belum ada logo nih ya. Jadi Bapak Ibu tambahkan apa saja di sini. Gimana Pak Zega? Maksudnya di halaman terakhir. Yes, di halaman terakhir. Ini kan sama seperti akan jadi cover belakang. Jadi cover belakang itu tidak ada tulisan, ya. Dianya cukup ini aja, kosong, disesuaikan dengan bagian depan warnanya. Karena bagian depan warna saya putih, ya, latar backgroundnya. Maka bagian depan, bagian belakang juga harus putih. Tinggal cuma tambahkan nama dan logo kita. Begitu Pak Zega. Maaf Kak, nanti mau di save-nya ini formatnya apa? PDF, tapi belum selesai nih Pak. PDF ya. Oke. Oke, nah ini logo saya deh yang kayak gini aja. Logo apa? Ini bulu-bulu doang. Nah, seperti ini. Oke, ya. Kalau sudah Bapak Ibu, kita sudah selesai membuat materi dari awal sampai akhir. Bapak Ibu sudah selesai. Dan saya tadi bilang minimal 7, maksimal 15 ya. Minimal 7, maksimal 15. Ini saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu unduh. Saya hilang lagi ya. Saya terlempar kembali, saya kembali lagi, tapi Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah materinya sudah selesai, ya. Saya ini 6 halaman saya. Kalau Bapak Ibu materinya sudah selesai, silakan kita unduh dalam bentuk PDF. Ya, jadi mengunduhnya sekarang dalam bentuk PDF. Caranya seperti apa? Caranya silahkan Bapak Ibu klik unduh di sini. Unduh. Kemudian bagian paling atas ada tulisannya PNG, Bapak Ibu ganti dengan PDF standar. Nih, PDF standar. Silahkan diklik PDF standar. Ini ada pilihannya semua halaman 6, oke. Kemudian terakhir klik unduh. Ya. Nah, maka dia akan terunduh. Sedang menunggu ya buku digitalnya. Kita tunggu. Nah, terunduh dianya. Semakin banyak gambar-gambar yang Bapak Ibu masukkan, maka dia akan semakin berat ya. Ini contohnya saya 21,3 MB. Kenapa dia besar ya? Besar banget. Sebenarnya nggak besar-besar banget, cuma karena di sini ada foto-foto. Ini kan tadi saya gunakan foto ya, sementara fotonya itu memang ukuran resolusinya besar. Maka di sini dianya filenya jadi besar, download-nya juga lama, tergantung dengan jaringan Bapak Ibu. Kalau jaringan Bapak Ibu kenceng secepat kilat lah 21 MB mah. Tapi kalau saya dianya berat banget. Gitu. Ya, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu terkendala sama seperti ketika level 1 Bapak Ibu membuat video ya, jadi rendernya itu lama banget Mbak Dona. Ya seperti itulah menyatukan. Kalau ini kan kita menyatukan, dia disatukan karena beratnya itu karena kalau saya menggunakan banyak foto. Jadi dianya jadi berat. Oke. Saya tunggu sampai selesai. Bapak Ibu juga silakan di-download dalam bentuk PDF. Belum selesai ya, Bapak Ibu menjadikannya Pak Hernawan ini belum selesai. Format penyimpanan yang di Canva-nya aja yang PDF. Kita belum bawa dia ke ke Flipbook ya. Setelah ini baru kita bawa dia ke Flipbook.
Oke, sudah selesai. Sebentar lagi sampai dia selesai. Nah, ini sudah selesai ya Bapak Ibu mengunduhnya, dan hasilnya adalah dianya dalam bentuk PDF. Apakah ini yang akan dibagikan kepada anak-anak? Bukan ya. Ini belum selesai jadi flipbook. Ini baru PDF dari Canva, baru desain kita di Canva. Kita punya langkah lain ya. Langkahnya seperti apa? Saya akan ajak Bapak Ibu untuk masuk ke sebuah web yang namanya adalah PDF flipbook huruf kecil. Ini ya, ini adalah lamannya. Saya akan copy, kemudian saya kirimkan ke chat Zoom. Itu dia, silakan Bapak Ibu mohon bantuannya untuk kirimkan ke grup WhatsApp. Iya, betul. Memang benar-benar ini karena Canva itu hanya ininya saja. Kalau dicetar itu Canva-nya itu baru awalan, belum akhiran, belum ibaratnya baru bismillah, alhamdulillahnya belum selesai ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah saya berikan linknya kepada Bapak Ibu di chat Zoom. Nanti Bapak Ibu bisa copy juga itu link ke grup WhatsApp ya, biar teman-teman yang lain bisa menyimak juga, bisa tanya, bisa lihat juga di situ. Ya, jadi tadi saya sudah selesai mendownload, dia sudah dalam bentuk PDF. Kemudian saya sudah berikan link kepada Bapak Ibu, namanya adalah flipbookpdf.net. Ya, itu silahkan dibuka. flipbookpdf.net. Nah, Bapak Ibu akan masuk ke halaman ini. Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, silakan ketik siap. Kalau belum, saya akan tunggu nanti ya. Saya akan tunggu Bapak Ibu sampai masuk ke halaman ini. Kalau sudah siap. Sebentar Kak Dona. Nah, siap. Saya tunggu. Saya lagi menyelesaikan. Pak Roji baru menyelesaikan. Baru 3 halaman, Mbak. Baru 3 halaman, Pak Roji. Iya, nggak apa-apa. Nah, baru masih banyak lagi itu. oh, iya. Ayo. Saya tunggu ya. Kalau sudah, kita mulai lagi. 5 menit ya saya tunggu, berarti 2:20 nih. Kak Dona, kalau Yes. seandainya slide-nya itu kita isi sembarangnya dulu untuk mencoba aja, nggak apa-apa kan Kak ya? Kita unduh dulu Yang penting gitu. nanti pas dikumpulkan itu sudah yang benar-benar jadi. Oke, siap Kak. Makasih Kak. Siap, sama-sama. Kalau sekarang baru dikit-dikit aja dulu nggak apa-apa. Misalnya Pak Roji baru 3 halaman, langsung mau dimasukkan nggak masalah, kan nanti kan bisa kita edit lagi. Ya, desainnya Bapak Ibu kan bisa diedit lagi, karena dia sudah tersimpan di desain saya di Canva. Itu kan tidak akan hilang. 215. Oke. PDF standar ya, Mbak? Ya, PDF standar, betul. Saya coba deh halaman 3 dulu nih. 3 halaman dulu, 3 halaman. Ya, boleh. Oke, baik. Bapak Ibu, saya akan lanjut ya. Jadi ini tadi kita sudah masuk ke sini, pdf.net ini. Sekarang Bapak Ibu, kita akan pilih file. Pilih file yang sudah Bapak Ibu download tadi. Ya, yang sudah Bapak Ibu download tadi. Ini saya buku digital. Oke. Kemudian klik open. Nih. Maka dia akan muncul di sini tulisan judul buku kita. Kalau belum muncul tulisan buku ini, maka itu artinya belum berhasil. Siap, Bu Ivon, silakan simak dulu nanti dikerjain. Nah, yang penting ketika kita pilih file, bukunya dalam bentuk PDF sudah masuk, di sini ya, di sini harus ada namanya. Artinya itu sudah berhasil. Oke. Kalau sudah, silakan pilih convert. Ulangi, Mbak. Ulangi, Oke, Mbak, ulangi. Ulangi sedikit. Masuk ke halaman flipbookpdf.net. Ya. Sudah, klik pilih file. Kemudian pilih file yang sudah kita download tadi dari Canva. Oke, klik open. Nah, akan muncul di sini tulisan judul dari buku kita yang sudah di-download dari Canva dalam bentuk PDF. Ya, kalau sudah silakan klik convert now. Ini adalah pilihannya. Oke, dicoba ya.
Oke, silakan klik convert now. Kita tunggu ya, karena ini tadi buku saya agak berat, maka dia convertnya akan sedikit lebih lama. Lihat dia berputar. Ini ada garis-garis loading, ya. Dia sedang loading untuk menjadikan PDF kita itu menjadi sebuah flipbook. Ini langkah terakhir menjadikan sebuah PDF ke flipbook. Mbak Dona, jadi bisa PDF apa saja? Bisa, tapi ya yang saya gunakan ini adalah aplikasi yang gratisan, dia maksimal hanya bisa 15 halaman. Mbak Dona, gimana kalau misalnya lebih dari 15 halaman? Silahkan dibelah 2 aja. Misalnya jadi modul 1, modul 2, ya gitu. Atau kalau misalnya mau tetap 1 modul, silahkan dicari silakan dicari di web lain, karena untuk membuat flipbook ini tidak hanya satu aplikasi online ini, ya, tapi masih banyak Mbak, banget. kalau sudah di convert gimana nih, Mbak? Oke, tunggu saya dulu ya. Ini saya masih belum soalnya. Oh iya. Berarti jaringan saya nih lebih jelek nih. Apalagi tadi 21 MB. Berat banget dianya ya, masih loading. Nanti kalau sudah loading, nanti di sebelah sini nih akan muncul nih. 1, 2, 3 gitu kan. Ini saya belum. Jadi saya masih harus bersabar. Sabar ya Bapak Ibu, sekarang giliran Bapak Ibu tunggu saya. Kita tunggu sampai 2.20. Kalau misalnya nggak juga, nanti saya ganti ini buku yang lain. Silakan diseruput dulu kopinya. Oke, deh ngopi. Ini sepertinya. Dona tinggal di mana, Pak Hujan ya? Gimana Pak? Pak Dona tinggal di mana? Pak Hujan tadi Bogor ya? Enggak sih, saya di Jambi. Nah, Oh, Jambi. iya kan saya Jambi. Bogor itu mah Kang Denny. Nah, ini sudah mulai nih Bapak Ibu. Dia akan converting nih. Sudah selesai ya. Maka kalau sudah selesai akan ada 2 email, ini kita ganti, ini akan dia tampilannya seperti ini. Katanya send to your email address the link of your flipbook admin area to edit the format. Jadi bagian sebelah kotak ini adalah email yang bisa kita masukkan untuk mengirimkan link kita, link yang sudah jadi tadi, ke email kita sendiri. Suatu saat kalau butuh bisa diedit-edit gitu loh Bapak Ibu. Ya, tapi sebenarnya ini adalah trik mereka untuk mengumpulkan alamat email orang-orang. Jadi saya nggak pernah ngisi ini. Karena nanti kalau email kita sudah jadi database mereka, kan mereka akan terus kirim email gitu ya. Jadi seperti biasanya saya akan kosongkan ini. Ini lewatkan saja, nggak perlu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau silakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya nih ya, kita akan lanjut geser ke bawah, akan ada 2 URL Bapak Ibu. Ya, 2 URL. URL yang pertama yang paling atas ya, ini adalah URL yang bisa Bapak Ibu langsung share kepada anak-anak. Ini kalau mereka klik, mereka akan langsung dibawa ke buku kita. Oke. URL yang kedua ini adalah URL yang Bapak Ibu bisa bisa klik untuk Bapak Ibu untuk Bapak Ibu edit bentuk tema belakangnya dan lain-lain gitu ya. Yang mana Mbak Dona yang harus saya share nanti linknya yang ini nih ya. Kalau sudah tadi link ini yang Bapak Ibu boleh share, link pertama yang kecil ini. Kalau kita klik, saya anggap ini saya anak-anak yang mendapatkan buku ini gitu ya, maka saya klik linknya, maka tampilan depannya seperti ini. Sebentar kita buka. Nah ini dia tampilan depannya. Dan anak-anak nanti akan mendapatkan seperti ini juga. Akan ada created with flipbook pdf.net karena kita menggunakan yang gratisan, tapi nggak masalah ya. Oke, kalau dibuka, tuh, dianya seperti ini. Ya. Tuh. Nah, ditutup.
akan muncul cover belakangnya nama kita. Kok dikit banget Mbak Dona, karena kan tadi saya buatnya cuma 6 halaman. Saya bikinnya cuma 6 halaman. Kalau Bapak Ibu bikinnya banyak, jadinya akan banyak juga. Ya. Saya paling suka ketika dia ada suaranya tuh, ya. Ada suara, kayak benar-benar ada suara buku menutup dan membalik. Ya cantik ya, kalau halaman belakangnya itu tuh kayak ada cover seperti ini, nih cantik ya. Itu Bapak Ibu sudah jadi nih flipbook kita nih ya. Kita tinggal copy link yang paling atas ini saja, di copy. Tugas kita Bapak Ibu ada 2. Nah ya, yang pertama adalah link ini. Link ini nih ya, Bapak Ibu copy, kirim ke GCR. Oke. Mirip dengan ebook creator. Iya dong, dia ebook jatuhnya dia ebook, tapi kalau ebook kan scroll ke atas ke bawah, nggak dibolak-balik. Kenapa dinamakan flipbook? Karena dia bisa di-flip, karena dia bisa dibolak-balik gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tugas di GCR-nya kirim ini link 1 yang bagian atas ya. Sekali lagi yang bagian atas ini. Nih yang kita kirimkan. Oke, yang kedua, kita kembali ke Canva. Oke, silahkan kembali ke Canva, kemudian pilih kiriman Instagram. Nih, kiriman Instagram. Kemudian kita buat sebuah desain di mana kita bisa menautkan link yang tadi. Oke, caranya seperti apa? Ya, saya akan buat di sini. Bapak Ibu boleh gunakan avatar Bapak Ibu tadi ya. Avatar yang kemarin Bapak Ibu buat itu bisa ditaruh di sini. Saya akan buat. Ini unggahannya masih kosong, Coba saya buka sebentar. Yang lain lagi pada buat kayaknya Mbak, pada serius nih. Iya banget Pak Roji. Mbak Dona mau bertanya boleh? Silakan Bu Yul. Begini, saya sedang membuat flip, tapi tampaknya ada halaman bawah yang saya ingin pindahkan ke atas, bisa nggak ya? Ini sudah jadi seperti ini, Belum jadi. Oh, jadi masih didesain. Betul, Oke. betul. Iya. Terus? Bagaimana caranya yang halaman bawah itu bisa naik jadi halaman pertama? Oh, paham. Jadi maksudnya halaman yang ini, ya. Ibu mau naikkan jadi halaman di atas. Ini Betul. Bu, ada tanda ini loh, Ibu, yang ini gunanya adalah naik dan turunkan. Kalau Ibu klik yang ini, maka halaman ini akan naik ke atas. Oke, terima kasih Mbak Dona. Sama-sama Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah ya. Sekarang saya akan lanjut membuat yang terakhir nih, gerakan terakhir. Langkah terakhir, ini tadi saya bilang kiriman Instagram ya. Kiriman Instagram. Kita akan menautkan link flipbook kita tadi ke dalam sebuah desain kiriman Instagram ya. Dan itu artinya Bapak Ibu harus membuat desain kiriman Instagram di sini ya. Bagaimana cara? Yes, silakan di unmute. Sebentar Kak Dona. Yes. Ini Kak, kalau keluar dari flipbook tadi itu gimana caranya Kak untuk kembali ke tautannya itu Kak? Dia biasanya kalau kita klik, dia akan masuk ke halaman baru. Nih, berarti ada 2. Tinggal di close aja yang ini, ya, kemudian masuk ke sini. Kalau tidak, itu silakan di ini, klik back yang ini, Ibu. Ada ya? Back-nya udah habis, Kak. Oh, ada 2 nggak? Dianya pilihannya seperti ini nggak?
Nih, nih. Biasanya ya kalau saya klik dia akan masuk ke halaman baru. Tuh. Ya enggak? Ada Kak, ada Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjutkan. Saya akan membuat ini langkah terakhir kita, yaitu kiriman Instagram. Saya akan nih saya buat di sini nih. Nah, ini saya letakkan di sini si ibu guru cetar. Kemudian di sini kita cari elemen lemari buku. Lemari buku nggak ya? Ada nggak lemari buku? Coba kita lihat. Nah, kayak gini ya, bisa ditaruh. Tep. Nah, oke. Kemudian di sini bisa saya kasih ini karpet untuk hiasannya saja. Oke. Sip. Kalau sudah itu yang tadi nih ya, yang buku yang kita tadi itu mau kita taruh di sini sebagai sebuah tautan. Nah, ini saya akan cari buku. Nih, ya, misalnya ya, kita taruh di sini. Ini aja deh. Kok berat banget. Nah, ini di sini. Tempelkan di sini ya, disesuaikan dengan ukuran ininya, lemarinya. Bapak Ibu boleh tempelkan banyak buku di sini ya. Misalnya ini lagi. Dua. Di bagian bawah juga bisa ditaruh. Coba yang lain, ada nggak bukunya yang lain? Oh, ini bukunya jatuh bagian bawah. Kita bisa taruh. Ya. Bukunya jatuh. Jatuh nih. Satu lagi di sini. Bagian bawah kita taruh. Nah, gini ya. Nah, background-nya kita bikin coba background ruang kelas atau perpustakaan, ada nggak ya? Kita cari perpustakaan. Kita pilih yang mana untuk background. Kak Dona, ini tugas lanjutan. Belum selesai Pak Zega, yang tadi itu, link tadi itu mau kita tautkan ke sini Pak Zega. Jadi yang tadi belum selesai ya tugasnya ya. Ini apa ya Bu Susan? Bentar saya lagi nimba ini. Saya mute all dulu deh. Nah, ini kayaknya nggak bisa mundur. Coba mundurkan. Oh, ini sepertinya putih-putihnya belum dihapuskan. Jadi, tadi ketika link jadi sudah jadi flipbook, itu Bapak Ibu belum selesai ya tugasnya. Kan tugasnya ada dua. Yang pertama itu adalah menjadikannya link, sudah itu dikirimkan ke Google Classroom. Yang kedua, menautkannya dalam sebuah desain. Nanti desain ini yang bisa Bapak Ibu kirimkan ketika anak-anak klik.